Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa'il al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu alaihi wa sallam mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbati wa tiba'i bil quludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita edisi tafsir. Tadi dibacakan itu surah Yusuf. Jadi dalam beberapa pertemuan kita akan membaca surah Yusuf dan ingin mengetahui bagaimana kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Itu surah yang sempurna, satu surah Yusuf, dari Nabi Yusuf halus sampai Ganal, sampai Sidin jadi pembesar kerajaan. Kita bersama kitab Tafsir Quran Al-Azim Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Surah Yusuf, surah Yusuf. Jadi di antara nama-nama surah dalam Al-Quran itu ada nama-nama nabi. Nah, nama-nama nabi. Salah satunya adalah surah Yusuf. Ini ngaran nabi. Adalah ngaran nabi lain. Ada apa bintang? Hud. Nah, Hud. Ya, apalagi Ridwan? Daud. Nabi Daud. Ada surah Daud. Apa sob? Yunus. Yunus. Ryan apa nih? Ibrahim. Ya, nompal apa nompal? Ngaran surah, tapi ngaran nabi. Rahman apa Rahman? Iya apa ya? Nabi Nuh ya, surah Nuh. Ada Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf ini, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pada sampai tadi Nabi Nuh. Itu beberapa ngaran nabi yang menjadi nama surah. Nah, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam sebuah riwayat ini disebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan, Allimu arqa'akum surat Yusuf fa innahu ayyuma muslimin talaha au 'allamaha ahlah au ma malakat yaminu hawanallahu alaihi sakaratil maut wa atahu minal quwwati alla yahsuda musliman. Pelajariakan. So apa nih, budak-budak dulu ada budak, ini ada lagi lajari atau surah Yusuf ini. Fa innahu ayyuma muslimin talaha, siapapun orang muslim ini membacakan surah Yusuf atau melajarkannya pada keluarga atau budaknya di rumah, orang rumah maksudnya, keluarga di rumah, apa yang akan terjadi? Hawanallahu alaihi sakaratul maut, akan dimudahkan sakaratul maut, wa atahu minal quwwah, dan mendapatkan kekuatan, alla yahsuda musliman, tidak hasad lawan seorang muslim. Kenapa gerang kita jangan sampai hasad? Karena hasad itu yaqulul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Kayak api memakan kayu, habis kayu. Nah, hasad itu juga. Jadi ada orang bisa sifat hasad itu menghabisi amal ibadahnya. Walaupun banyak ibadah macam-macam, tahajud, apa ngarannya nih, yang sunat, puasa, tapi nya hasad itu mengurangi pahalanya. Namun itu jar ulun kan, tapi banyak ibadah makinnya. Kenapa gerangnya? Ya di akhirat itu bilanya pahala seseorang itu habis, gasan membayari orang yang dizoliminya, apa pulang kada lagi dosa orang dikirim ke si penzolim tadi. Nah. Ini surah Yusuf. Alif Lam Ra. Ini ngarannya dalam Al-Quran adalah
al-huruful muqatta'ah. Ini tertentu itu. Maksudnya ada alif lam mim kaf ha ya ain sad. Ini Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui sebujurannya makna daripada ini fawatihus suwar ngarannya, awal-awal surah ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-Quran ini adalah ayatul kitabil mubin, ayat Allah yang jelas, yang nyata. Al-wadihul jali alladhi yafsah anil asya'al mubhamah yufassiruha yubayyinuha. Al-Quran ini jelas. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi jar Allah Ta'ala, kami turunkan Al-Quran ini arabiyyan, pakai bahasa Arab. Kami turunkan jar Allah Ta'ala Al-Quran ini pakai bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Pertanyaannya, kenapa jadi pakai bahasa Arab? Karena pakai bahasa yang lain. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya dengan mufradat. Maksud kaya itu kayak bergerang, banyak bisi, padanan kata. Contoh, masya yamshi itu berjalan biasa. Tapi bilanya berjalan malam, asra itu berjalan malam. Nah tuh nuas, mantok ngarannya. Bilanya, nah itu naum. Tapi bilanya, nah itu tuh ngarannya ghatit. Nah, tidur nyenyak. Tuh ngarannya. Luas bahasa Arab. Beluman lagi tafsir, belum tafsir bang, tasrif. Misalnya nasoro itu bisa dirubah dalam berbagai macam bentuk. Nasor, tasrif usulnya nasoro yang suruh nasran, nasirun, mansurun, unsur latansur, mansaron, nusir yang saru. Misalnya fil madinya nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartum, nasartum, nasarti, nasartum, nasartun, nasartu, nasarna. Banyak perubahannya. Itu kenapa jadi dipilih bahasa Arab. Dan bahasa kuno yang masih ada sampai hari ini dipakai itu adalah bahasa Arab. Imbah Nabi Adam, Nabi siapa? Imbah Nabi Idris, Nabi siapa? Nabi Nuh. Imbah Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud itu Sidin pakai bahasa Arab dah. Belum lagi yang ada sebelum Sidin sampai hari ini bahasa Arab masih dipakai. Ada lagi bahasa tuh yang punah di muka bumi ini banyak. Bahasa Suryani orang ada pakai lagi. Bahasa Ibrani, bahasa Sanskerta. Kan Indonesia ini sebelum kerajaan Islam itu kerajaan Hindu Buddha. Amun di Kalsel ini Kalimantan Selatan ini ngaran kerajaannya Dipa dan Daha. Sultan Suryansah sebelum Sidin masuk Islam ngarannya Pangeran Samudra. Nah Sidin itu masih keturunan Raja Buhan Dipa lawan Daha. Itu pusat kerajaannya di negara Hulu Sungai Selatan. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Singosari, kerajaan Kediri. Nah itu kerajaan bahari itu pakai bahasa Sanskerta. Wah ini dipakailah. Ada lagi orang pakai. Jadi walaupun misalnya Nopal ini harat benar bahasa Sanskerta, kada pakai. Maksud Sanskerta itu apa? Ada kawan bepandir. Tapi jar Nopal bisa bahasa semut. Itu Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Bahasa Arab bang walaupun lawas masih pakai. Apa gerang keuntungan bahasa Arab ini? Dunia akhirat. Kita pakainya dunia akhirat, yang dunia aja dulu. Bilanya bisa bahasa Arab ini salah satu bahasa internasional. Bahasa kaum muslimin. Bahasa Arab ini dipahami siapa aja. Bahasa Arab ini dipahami negara-negara Arab. Jadi misalnya
se-8 tahun akan datang Fahrin lancar bener bahasa Arab. Amin. Lancar bener. Inna maqali qala maqula inna maqala. Lain itu lain bahasa Arab, Bang. Fahrin lancar bener bahasa Arab. Terpakailah di Arab tuh pakai. Nah, yang negara-negara pakai bahasa Arab tuh ada Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Kuwait, Irak, mbak itu pulang Syria, Lebanon, Yordania, Turki ada, Mesir, Sudan, Maroko, Libya, Aljazair, Mauritania, Palestina, banyak pakai. Ya, jadi kita bisa bahasa Arab banyak tuh pakai. Itu. Nah, belum lagi pertemuan umat Islam tuh pakai bahasa Arab tuh bahasa pengantarnya. Pengantar bahasa umat Islam sedunia ini nah. Jadinya pertemuan umat Islam nah, itu bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun supaya paham. Nah. Fadilah. Rumah di mana Fadilah? Rumah. Sungai Danau. Kira-kira nah kisah kartun paling rame apa Fadilah? Paling ketujuh. Kisah kartun paling rame. Ya terserahnya aing ngomong. Hah? Kata bisa nonton. Ketujuh pengajian aja kah? Ada juga. Nonton apa? Sepak bola. Dangdut. Oh, ada juga. TV di rumah ada TV. Oh, ada aja. Ridwan, kisah apa Ridwan paling rame Ridwan? Kartun. Bombok. Sob, kira-kira kisah paling rame nah, kisah apa? Jangan kartun. Itu sudah jawab. Kisah. Terserah aja, bareng aja. Kisah PKI kah, kisah paling rame, rasa-rasa nah paling rame itu nah kisah apa tuh? Anak film kah? Bareng aja. Film apa? Hah? Kemandian jenazah. Ada keren filmnya? Ada. Sudah nonton. Gimana dia TP? Hah? Oh. Rame filmnya. Iya, kisah pahlawan nah yang tahu nah, Pak. Nanti rame. Nah, kan ini nah, kisah superhero. Nah. Mantap ini. Hah? Spiderman. Apa lain Iron Man? Itu tadi kisah lah. Nah, lalu Al-Quran memberikan spill. Kisah apa yang paling ramai nih? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Jadi jarang tangga, kami akan mengisahkan kepada kalian kisah yang terbaik. Jadi bisa diurutakan kisah paling baik menurut Al-Quran mana? Ini kisahnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisah yang terbaik. Ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kisah yang terbaik. Ternyata kisah terbaik menurut Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kisah yang terbaik. Makanya Pak, kita jangan sampai kada tahu kisah yang terbaik nih. Kisah paling rame. Jadi wilayahnya di bioskop itu ada ratingnya. Bah itu ada pencatat berapa ikung yang nonton. Berapa yang nonton? Semalam itu dulu mungkin 5 tahun yang lalu bisa atau lebih. Film paling banyak yang ditonton itu sempat Warkop DKI Rebon. Mbah itu dikalahkan film horor. Ngarannya KKN Desa Penari. 8 juta. Sekalinya ada Nang Tahanyar pulang mengalahkan KKN Desa Penari. Film komedi ngarannya agak lain.
Itu yang paling tinggi. Nah, itu versi manusia. Tapi versi Allah Ta'ala, dan itu akan menjadi pelajaran sampai hari kiamat. Kisah Nabi Yusuf jangan sampai ada tahu. Ditakuni kisah Naruto, hafal. Hafal benar, lawan guru-guru, lawan peguruan Naruto hafal benar. Ditakuni siapa guru Naruto? Kakashi. Ngaran lengkap guru Naruto siapa gerang? Kakashi Hatake. Tahu. Selain itu gurunya siapa lagi? Jiraiya. Tahu benar. Takuni ngaran Hokage hafal benar. Hashirama Tobirame Hiruzen Minato Tsunade hafal benar. Bangjar Avengers hafal juga. Ada Iron Man, ada Thor, ada Captain America. Ada Hulk. Jangan sampai kita kada tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu alaik. Nah, terus baca saya. Ayat 4. Ayat 4 aja. Ayat ya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Iya. Kisahnya diawali dengan sebuah mimpi. Kisahnya diawali dengan sebuah mimpi. Kisah Nabi Yusuf ini diawali dari sebuah mimpi. Itu artinya apa? Itu artinya bila hendak sukses, hendak berhasil, ada mimpi yang ingin dicapai. Lain yang belarut aja. Kemungkinan aja Pak, berang aja belarut aja ada mimpi. Ini mimpi itu target. Misalnya Ridwan tidak apa Ridwan? Daftar tinju dunia. Tinju dunia. Ya, anak jadi kayak Randy Panglila lah. Sekali tendangan putar, kaom so. Nah, ada di mimpi. Kisah Nabi Yusuf ini ternyata diawali mimpi. Jadi itu bilanya kasrama tuh di dinding lemari, di lemari kalau berdataan tulis di kertas, tempel di lemari. Ulun hendak jadi. Kenapa gerang? Jadi ada sebuah ungkapan di dalam Mahfuzat itu. Idza sadaqal azmu wa duhassabil. Apabila al-azm keinginan itu kita jelas, wa duhassabil, Allah bukakan jalan. Allah bukakan jalan. Bisanya cita-cita hendak alim, hendak lihai membaca kitab, hendak Arab bahasa Arab, hendak hafal Al-Qur'an. Cita-cita dasar hendak nang itu Allah bukakan jalan. Walaupun duit kededa, entah kayaknya dapat beasiswa kah, entah kayaknya dibawa tolak kah, ada dibukakan jalan. Nah itu ngarannya mimpi. Al-azm, cita-cita, keinginan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini diawali dengan mimpi. Mimpinya apa? Mimpi itu gratis terserah aja. Tapi mimpi Nabi Yusuf ini adalah mimpi yang memang benar-benar memiliki makna. Yang mana kayaknya di ayat-ayat berikutnya akan ada. Apa gerang mimpinya? Idh qala Yusufu li abi. Saat Nabi Yusuf berkata kepada ayahanda beliau. Siapa gerang Abah Sidin? Ngaran Abah Nabi Yusuf ini nanopal siapa? Ngaran Abah Nabi Yusuf. Siapa Rebal? Hah? Nabi Ishak. Azhar siapa Azhar? Ibrahim Rahman.
Bilal sama Bilal. Rifki mana Rifki? Rifki mana? Baru turun. Jadi abahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub alaihissalam. Idh qala li abih, saat Nabi Yusuf berkata kepada ayah beliau, Nabi Yakub alaihissalam, ya abati, wahai ayahandaku, wahai abah ulun, ini itu ulun temimpi. Apa garang mimpinya? Ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang temimpi. Matahari, sebutin matahari, wasyamsa wal qamara, dan 1 bulan, ra'aituhum lisajidin. Aku melihat seberatan sujud kepadaku. Mimpi nabi-nabi itu wahyu. Kayak mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah semalam yang pengajian kita sebelum raya itu ada kisah Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim temimpi menyembelih anak Nabi Ismail. Nah, itu merupakan wahyu supaya Nabi Ibrahim menyembelih. Jadi mimpi nabi-nabi itu beda. Nabi Muhammad sebelum tulak umrah, sidin itu kan waktu meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, itu tidak ke Mekah lagi. Lalu pada suatu ketika Nabi ini temimpi umrah. Lalu tulakan lawan sahabat tulak tahun 6 Hijriah. Sekalinya di Mekah kada diberi izin, pisah kada keluar. Lalu kayak apa? Tahun kainanya hanyar kau umrah tahun 7 Hijriah. Temimpi. Ini Bang Nabi Yusuf temimpi lah, temimpi. Amun kita Bang orang biasa ini nah temimpi kayak apa hukumnya? Jadi mimpi itulah, bila mimpi kada bagus jangan dikisahkan. Itu mimpi. Minjem Bang 100 lah. Itu mimpi. Ada Bang itu mimpi buruk. Barang aja itu mimpi buruk, lames kah, gugur pesawat barang aja. Bila itu mimpi buruk, itu disunahkan beludah ke sebelah kiri, tapi sedikit jam. Jangan nyok. Jangan sedikitnya. Nah, tapi jangan dikisah-kisahkan. Mimpi buruk. Mimpi bagus Bang ya jual lah ya. Itu rahasia Allah tuh. Tapi mimpi ini bisa bujuran. Azan tahu azan. Allah Akbar. Itu karena ada sahabat mimpi. Kan sahabatnya apa kita nih panggilan sembahyang. Ada kita pakai trompet kayak orang Yahudi, jangan. Kayak orang Yahudi. Ada kita pakai lonceng kayak orang Kristen, Nasrani. Nah, itu rapat-rapat. Soalnya ada yang termimpi. Berkisah Rasulullah mimpi Rasulullah bunyinya kayak ini untuk panggilan sholat Allahu Akbar. Baca burdah malam apa? Burdah itu Imam Al-Busiri itu Sidin menulis burdah ini salah satu sebabnya karena termimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin itu garing, tahu stroke lah, mati sebelah. Termimpi Rasulullah, disapu Rasulullah, sampai garing. Syekh Ahmad Marzuki penulis Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim daim ihsani falhamdulillahil qadim al-awwali la al-akhir baqi bila tahawuli. Itu menulis Aqidatul Awam karena mimpi Rasulullah. Bacakan Nabi, hafal Sidin, lalu ditulis. Ini mimpi. Jadi mimpi ini ada rahasianya. Salah satu ulama yang menulis kitab takwil mimpi ini artinya Imam Ibnu Sirin. Tapi keberatan orang awal bisa mentakwil mimpi ini orang-orangnya aja. Di surah ini dijelaskan yang bisa menakwil mimpi Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Cuma di ayat ini Nabi Yakub kadang mengisahkan takwil mimpinya apa. Il qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, lalu Rasulullah pernah bersabda tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ujar Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ini apa gerang Sidin nih? Posisi Sidin. Jadi Nabi Muhammad ini pernah ditakuni ayun nasi akram, manusia mana yang paling mulia?
Ujar Nabi, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia adalah di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Lalu ujar nang betakun ini sahabatlah, laisa an hadza nas'aluk. Kami lain betakun ini. Oh, berarti ujar Nabi orang paling mulia itu adalah fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Paling mulia itu adalah Nabi Yusuf lah bin Nabiullah bin Khalilullah. Pertanyaannya nanopal. Nabi Yusuf tadi Yusuf bin Yakub. Yusuf bin Yakub. Nah, iya Yakub bin apa? Nah, bin Ishak. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Jadi di antara seberta nabi-nabi yang sampai datu itu nabi haja Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Itu nabi-nabi juga sambung. Makanya Nabi Muhammad menyambat apa Nabi Yusuf ini? Al-Karim, Ibnul Karim, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini mulianya Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi. Qala Ibnu Abbas ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi nabi-nabi itu adalah wahyu. Nah, wa qad takallama al-mufassirun. Jadi ahli tafsir, mufassirun itu ahli tafsir. Bilanya ahli fikih ngarannya faqih. Ahli hadis bisa muhaddis, bisa hafil, bisa juga. Amun ahli tafsir apa? Mufassir ngarannya. Al-mufassirun, babuhan ahli tafsir itu berpendapat apa? Ala ta'biri hadzal manam annal ahada asyara kaukaban ibarah an ikhwati. 11 bintang ini adalah gambaran perumpamaan gasan ding sanak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu 12 beding sanak. Berarti 11-nya ding sanak sidin. Nah itu ding sanak sidin tuh. Apalagi wakanu ahada asyara rajulan siwa. Jadi Nabi Yusuf ini bisi ding sanak 11 ikung lawan sidin 12 seberataan lakian. Ding sanak sidin berataan lakian. Mbah tuh bilang wasyamsa wal qamar atau wasyamsu wal qamar ibarah an ummihi wa abih. Nah, matahari dan bulan itu adalah perumpamaan abah sidin lawan mama sidin. Matahari dan bulan. Itu takwilnya. Tapi Nabi Yakub kada menjelaskan tafsir mimpi ini apa gerang. Kayak itu. Dan antara mimpi ini kan ayat 4. Ini ayat 4. Kaina di ayat 100. Itu kan ayat 4. Kaina di ayat 100 itu hanya ketahuan takwil mimpinya ini maksudnya apa. Yang bunyi ayatnya wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Itu kayaknya di ayat 100. Tapi diawali surah ini dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apa gerang takwil mimpinya nih? Nabi Yakub memadahilah. Sekali Nabi Yakub pada memadahi. Malah Nabi Yakub alaihissalam itu memberikan ultimatum. Pahamlah ultimatum? Mewanti-wanti. Ujar Nabi Yakub, ya bunai, qala ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Mimpi ini jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan. Ala ikhwatik lawan ding sana ikam ding sana jangan dikisahkan. Kenapa? Fayakidu laka kaida, akan memperdayamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu bagi manusia adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Jangan dikawani setan. Setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya jin. Makanya di surah Nas apa? Minal jinnati wan nas.
Jadi ada yang setan karangan jin, ada yang setan kalangan manusia. Setan yang kalangan jin itu bilanya azannya bisa buka. Tapi bilanya setan kalangan manusia, nah ini bisa memati mek. Orang anak azan matinya mek, ada azan. Nah, itu apa gerang? Aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Menghalangi orang ibadah. Itu diumpamakan kayak setan. Jadi jangan sampai kita menghalangi orang beribadah. Kan Nabi Yakub alaihissalam menangati fa khasya Yaqubu alaihissalam ayyuhadditsa bihadzal manam. Menceritakan mimpi ini. Nah, ahadan min ikhwatihi fayahsudunahu ala dzalik. Bilanya dikisahkan kalau bina ding sanak nang lain ini hiri lawan Nabi Yusuf. Karena di antara anak-anak Nabi Yakub nang paling disayangi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Paling disayangi. Makanya ding sanak nang lain itu pada ketujuh lawan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nah, sudahlah biar Nabi Yakub jangan dipadahi mimpi ini, jangan dikisahkan oleh siapa-siapa. Bihini peja sudah. Bihini peja. Kita pun enggak ada tahu di ayat ini takwil mimpinya apa, kada tahu kita. Nabi Yakub mah dia juga jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan. Jadi kada berdatan mimpi dikisahkan. Mimpi bagus, Bang. Iya juga. Mimpi Rasulullah bang, harus dikisahkan juga. Kenapa gerang jar? Maka bagus, bujur bagus. Kalau pina pas kita mengisahkan orang yang mendengar nih mengeramutakan kasihannya. Apa gerang bedanya mimpi Rasulullah lawan kada mimpi Rasulullah itu misalnya di presiden tuh tetap harum. Kami bangun bajunya di presiden bangun tuh tetap harum bajunya. Padahal dalam mimpi lah. Padahal dalam mimpi. Wa kadzalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Yaqulu ta'ala mukhbiran qauli Yaqub li waladi Yusuf innahu kama ikhtara rabbuka wa araka hadzal qawabi ma syamsi wal qamar sajidah laka kadzalika yajtabika rabbuk. Nah, jadi sebagaimana Allah Ta'ala memilih Nabi Yusuf untuk temimpi melihat 11 bintang matahari lawan bulan ini sujud, Allah Ta'ala memilih Nabi Yusuf juga apa? Linubuwatih. Memilih Nabi Yusuf untuk mendapatkan wahyu atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Yusuf ini wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf ini bisa mentakwilkan mimpi. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini atau di surah Yusuf ini ada 3 mimpi kayaknya yang dikisahkan. Ada 3 mimpi. Dan ketiga mimpinya ini adalah menentukan benar. Apa gerang? Mimpi pertama, karena kita bahas bang. Mimpi pertama mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah pertama diawali dengan mimpi. Lalu mimpi kedua kayaknya adalah saat Nabi Yusuf di dalam penjara. Apa mimpinya? Jadi Nabi Yusuf ini bisikawan di penjara. Keduanya ini adalah pelayan istana. Tapi masuk penjara. Nang berdua ini temimpi. Nang Saikong ini temimpi menuangkan anggur. Nang Saikong itu temimpi membawa makanan roti dimakan burung. Takwilnya apa? Jar Nabi Yusuf gak senang membawa banyu nih. Ikam kayaknya jadi pegawai istana. Aman selamat. Tapi yang membawa roti ini ikam kayaknya dieksekusi mati. Dan ketika bangun, ketika dieksekusi diponis dasar bujur, yang pengantar minuman selamat, yang pengantar makanan dieksekusi mati. Lalu mimpi yang terakhir ada di surah Yusuf ini adalah mimpi sang raja. Mimpi sang raja. Apa gerang mimpi sang raja tuh? Mimpi sang raja tuh apa itu? Lalu juga Nabi Yusuf nih kayak apa kisahnya lawan ding sanak sidin setelah temimpi ini? Apakah sidin dimuari ding sanak atau
ada rencana jahat dari ding sanak sidin. Itu insyaallah enak di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.